Coklat kita, Humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya kok lagi packing nih, liburan akhir tahun. Saya selalu liburan karena tempat itu begitu dekatnya, walaupun sementara orang menafsirkan begitu jauhnya. Liburan kemana itu? Ke hati nurani saya sendiri. Wah, luar biasa. Berarti itu hati nurani hanya dikunjungi ketika liburan ya? Itulah kesalahan kita pada umumnya. Karena perjalanan keluar itu selalu lebih ramai, masif, dramatik ketimbang perjalanan menuju ke dalam. Ya. Kalau cuman akhir tahun tok dikunjungi hati nurani itu sepanjang tahunnya bagaimana? Nah, karena pertanyaanmu hanya ada di akhir tahun. Oh gitu. Coba kalau kamu bertanya saben hari, aku saben hari ke kedalamanku itu. Saben hari berlibur mengunjungi hati nurani. Oh iya. Terus kapan kerjanya kalau liburan terus? Hati nurani itu sebuah holding raksasa. Oke, ya. Di sana konsep pekerjaan menjadi tidak relevan. Karena kita bisa menjadi owner, kita bisa menjadi CEO, kita bisa menjadi karyawan, dan kita bisa menjadi office boy. Di hati kita itu? Oh ya, di sana antara karyawan, atasan, manajer, semuanya bisa dipilih oleh keputusan kita masing-masing. Terus sistemnya honor apa gaji itu? Sistemnya sudah royalti. Presentasinya kita sendiri yang menentukan. Oh gitu. Ya. Ini sampai tiba-tiba nyangkut ke royalti itu saya langsung bayangkan buku-bukunya sampeyan ini royaltinya gimana terus ngitungnya. Kalau yang nulis Pri GS sendiri, terus yang jualan Pri GS sendiri, terus yang beli Pri GS sendiri, yang baca Pri GS sendiri, terus royaltinya piye iki? Itulah hasil perjalanan ke dalam itu. Bahkan di luar dan di dalam itu mengalami sebuah peleburan. Sehingga royalti itu sudah suka-suka kita. Karena berbasis bukan kepada penjualan, tapi berbasis kepada bahkan jumlah huruf yang dikandung di buku itu. Jumlah huruf? Iya. Ini sak karep-karep soalnya ya. Maka kalau kita salah menorehkan huruf, itu saja yang akan mengurangi royalti kita. Wah, berarti sampean juga editor terhadap tulisan sampean sendiri? Iya, bahkan editor itu sudah harus sejak di dalam hati. Elok lagi. Ya. Ini ciri-ciri orang nggak punya pekerjaan aslinya ya. Cocok. Semua dikerjakan sendiri. Iya. Oh, karena mana ada organisasi yang sebesar diri sendiri itu. Wah, ini keren ini. Ya. Itu serpian-serpian di dalam diri sendiri itu bisa jadi holding company, bisa jadi PT, bisa jadi CV, itu aja serpiannya. Terus kenapa nggak bikin yayasan? Yayasan sudah ada di dalam diri sendiri. Pokoknya semua ya, semua di dalam karena tidak laku keluar. Oh pasti, karena luar menjadi tidak relevan lagi toh. Oke. Iya. Saya kan punya novel itu Gus, novel Ipung itu tertunda terus difilmkan itu. Saya pernah membatalkan itu karena produsernya itu ternyata hanya ingin membeli, tapi tidak membaca novel itu. Loh, memperlakukannya kok begitu? Iya. Pri GS kan nggak butuh uangnya. Butuh royaltinya. Oke, ya. Ya. Terus syarat yang kedua ini yang agak ribet, ya. Apa itu? Jangan saya yang ke kantor produser itu. Iya. Beliau-beliau yang harus main ke rumah saya di Semarang. Itu bukti akad bahwa penulis itu boleh dan bisa dan harus berdaulat. Ya, dan akan diajak singgah berkunjung ke kedalaman hati nurani Pri GS. Persis. Itu yang mahal. Iya, kalau itu hanya bersifat perdagangan saja, komersil belaka. Saya sudah melewati fase itu. Lah gimana? Hati saya tidak di situ lagi. Ngelewati ini maksudnya bablas orang pernah mampir ke wilayah komersil atau gitu? Ya, sudah terlalu elementer gitu lah untuk singgah gitu. Kecuali untuk sopan santun ya, untuk sopan santun bahwa hidup ini butuh kewajaran sopan santun. Pura-pura jualan buku, pura-pura jualan kelas. Pura-pura syuting, gini-gini. Tapi mbok coba Mas dipikirkan. Saya punya teman sangat baik.
punya penerbitan, pernah juga mengelola production house, bikin film. Ipung kok ditarik dari peredaran untuk diterbitkan ulang oleh teman saya ini. Nah, nanti saya akan lihat frekuensinya, ya, karena ini menyangkut soal frekuensi. Bahkan kecocokan hubungan itu bukan pada bentuk-bentuk alat kolaborasinya. Oke. Bahkan saya baru melihat cahaya wajahnya saja bisa langsung ngerti ini cocok atau tidak ini orang ini, kira-kira gitu. Berarti kita berdua udah nggak cocok ini ya? Kita berdua nggak cocok. Oh, kalau ngurus ketidakcocokan itu sebenarnya saya sudah muak sejak dulu, ya. Sebenarnya ada kalimat jebakan tadi. Mbok iya Ipung ditarik dari peredaran. Lah emang Ipung udah beredar kemana saja, nggak beredar di mana-mana. Itu saya edarkan di dalam diri saya sendiri. Saya itu pembaca novel yang sangat fanatik, tapi novel saya sendiri. Jadi Terus pembaca yang tuh ala seto. Terus sampean itu kapan akan berbuat untuk orang lain? Kok diri sendiri terus? Spirit filantropinya di mana? Nah, konsep filantropi ini juga butuh diinventarisasi definisinya ya. Karena ketika diri sendiri itu sudah mengorbit di dalam sendiri, ia sudah otomatis terorbit di dalam orbit semesta itu. Oh, iya. Sekarang ini chaos paling besar itu adalah chaos diri sendiri. Korupsi itu chaos di dalam diri sendiri, bukan chaos sistem itu. Ya. Ya, dan itu biang pemiskinan sebuah negara toh, Gus, akhirnya. Makanya toh dengerin omongan orang tua begini-begini ini. Itu kan cuma karena sampean bukan pejabat sehingga tidak bisa korupsi. Ya. Kalau sampai jadi pejabat kan belum tentu ngendika seperti ini. Oh ya nggak mungkin pejabat kok berfilsafat itu ya. Gimana? Iya. Jadi filantropi harus berpusat pada diri sendiri ya Mas ya sebagai pusarannya ya. Oh lah ya harus selesai dulu. Filantropi itu bukan pekerjaan gimmick. Oke. Bukan PR-ing, bukan sekedar public relation, bukan sekedar melempar kail lalu menarik banyak, itu kan? Filantropi itu ketulusan tertinggi di dalam peradaban. Berarti saya harus membatalkan niat saya, durung iso aku berarti. Ya janganlah, kita ini ya aja lah, cari setoran itulah. Cari setoran yang baik itu pun bentuk filantropi setidaknya sistemik lah ya. Minimal sistemik itu ada aturan yang kita taat asas. Itu saja cukup sebetulnya. Tapi kalau semangatnya begitu melulu, kapan seorang Chandra Malik, seorang Pri GS, pemikiran dan perbuatannya akan memberi pengaruh kepada masyarakat dunia, khususnya masyarakat Muslim? Nah, sebetulnya di dalam konteks yang tadi itu tidak mengganggu aktivitas kepura-puraan kita sebetulnya. Ya, kita pura-pura mengajar, ya tak? Okay, itu kan berlangsung terus itu. Ya. Kita pura-pura mencari uang. Uangnya beneran, tapi teknik mencarinya bisa pura-pura. Kita pura-pura acting di depan kamera, kemudian pura-pura berbaik-baik silaturahmi kepada ini kepada itu. Ya. Silaturahmi itu kalau berbasis gelombang tinggi kan sudah selesai sebetulnya silaturahmi itu. Tapi apa ya pantas kita tidak menjenguk teman kita yang sakit. Ya. Tidak bertakziah. Tapi coba kalau standar fisikal itu kita turuti, berapa lama kita akan kuat bertakziah dan menjenguk orang sakit itu? Nggak akan kuat fisik kita itu. Tapi ngomong-ngomong sekarang soal pengaruh, kalau Mas Pri meninjau ke dalam dirimu sendiri, seberapa besar pengaruh yang telah engkau pancarkan dari dirimu terhadap lingkungan sekitar? Ini ya Gus, nanti kita punya spesialisasi. Ini harap dicatat benar. Masing-masing kita itu punya mandat unik dan spesifik itu ya. Saya agaknya dimandati oleh Allah itu mandat yang tidak besar. Tapi saya bahagia kepada mandat itu. Yakni sekedar menggembirakan orang-orang terdekat saya. Berarti memang kita ini tidak perlu menjadi pahlawan bahkan di segala bidang ya Mas? Waduh, pahlawan-pahlawan yang meninggalkan kontroversi di dalam ceruk-ceruk kecilnya itu sebetulnya heroismenya masih tersumbat. Oh, iya. Jadi misalnya kita kan punya orang-orang yang kita kagumi ya. Itu kalau disiarai, khusus ziarah modelku, itu yang memukau adalah sukses-sukses
di jalur-jalur sepi itu. Dan hanya di bidang yang memang dicintainya ya Mas. Kadang-kadang jalur sepi itu tidak terdetek oleh para fans gitu loh, Gus. Ah ya, ini. Bahkan sejarah kadang-kadang lupa mencatat. Misalnya ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu begitu takzimnya kepada Bunda Hasyim Asy'ari, itu bagi saya kok keterpukauan saya di situ tuh lama sekali kira-kira gitu. Ya. Tidak semua harus disorot kamera ya Mas. Iya, persis. Itu pasti hasil konsolidasi ke dalam besar-besaran itu. Saya juga sering kali tergoda dalam kenyataan hari ini. Pengen jadi pahlawan. Tiap-tiap ada isu apa di sosial media, pengen counter, pengen komentar, pengen menentukan sikap supaya tidak dianggap netral atau berdiri di dua kaki yang bersebelahan dan sebagainya. Itu sebaiknya gimana Mas? Apakah saya juga harus menarik diri dari sosial media untuk tidak berkoar-koar atau gimana? Ini di sosial media hari-hari ini secara tipikal itu kan ada dari kita yang gatal mengomentari segala sesuatu yang berkelebat di alam semesta ini nyaris 24 jam nonstop. Dan isunya macam-macam, seperti pakar di segala bidang gitu loh. Iya, dan apa yang paling merugi dari sisi waktu dan dari sisi substansi? Lalu kapan dia menengok kepada dirinya sendiri? Nggak punya waktu. Akhirnya kehilangan kedalaman ya Mas, menjadi dangkal ya Mas. Dangkal saja sudah terlalu dalam itu. Lah terus? Loh, dangkal itu sudah ada ceruknya loh. Ya. Lah kalau cuman flat, permukaan saja. Wah, iya. Ya. Ini saya juga melihat kan sejumlah tokoh kita pada akhirnya memilih untuk menarik diri dari sosial media. Mungkin kembali kepada kehidupan nyatanya ya. Berjuang tidak perlu mendapatkan sorot kamera ya Mas. Oh ya kan, saya terpukau kepada satu nasihat besar dari Al-Ghazali itu. Periode terpenting pada satu keadaan itu, menurut beliau, uzlah. Itu beliau nasihati sampean langsung? Oh, langsung. Dian? Lewat kitab beliau. Oh, ya. Loh, kita ini boleh membayangkan kitab itu seolah-olah ditulis untuk saya loh. Untuk kehadiran kita. Ya? Iya. Itu tadi membaca kitab paling update itu. Nah ini kita punya sosok Mas, teman yang saya bilang tadi, teman sangat dekat, yang memiliki usaha di bidang penerbitan, pernah mengelola produksi film, sangat mendalam dalam gerakan filantropi, berpengaruh di sosial media, dan yang terbaru, beliau lagi-lagi setelah bertahun-tahun masuk menjadi satu di antara 500 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Kalau kita ini kan tokoh yang terpengaruh, bukan berpengaruh. Ya, kita hadirkan beliau, Kang Mas kita dari Solo, Mas Haidar Bagir. Semoga kuat imannya. Bukan soal iman, semoga tombol untuk mencet agar muncul di komputer ketemu. Nah. Assalamualaikum Mas Haidar. Unmute dulu. Ya, masih asik dengerin berhenti. Saya sudah lupa kalau mau disuting tadi. Wah ini disindir kita ini. Bukan serius lagi asik dengerin betul. Seragamnya pakai kopiah apa gimana? Oh ini yang Islam anyaran pakai kopiah. Oh ya. Mas Haidar apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Andra sama Mas Pri ini? Alhamdulillah. Ya kami masih bertahan berdua. Alah, jarang ketemu tapi rasanya kayak sering ketemu ya. Nah, hati ya Mas Pri ya. Cuma saya mau ngomong hati takut dikomentari Mas Pri lagi nanti ini. Tapi bagus, liburan ke hati nurani itu betul sekali. Oh, judul buku Mas Pri nanti diterbitkan. Mizan. Kemarin kebetulan ini sudah syuting apa gimana ini? Loh, sudah, jalan terus kita.
Kemarin kan kita nerbitkan buku judulnya The Socrates Express, jadi kayak kereta Socrates. Sebetulnya dia cerita tentang filsafat, tapi dia ini seorang petualang, seorang pengelana gitu. Nah, dia bercerita bagaimana dia kutip pada seorang tokoh Henry Miller namanya, bahwa sebetulnya setiap perjalanan perlancongan itu sebetulnya puncaknya adalah mengunjungi diri kita sendiri gitu, kata dia. Jadi yang diomongkan Mas Pri itu diomongkan pujangga Eropa top yang dikira dia cuma dia yang tahu. Padahal Mas Pri sudah lebih tinggi makomnya. Lebih tinggi makomnya. Lebih tinggi. Miller kan tidak pernah siaran Zoom kayak kita. Itu yang dimaksud Mas Haidar, kita lebih tinggi dari beliau itu. Coba Miller baca bukunya Pri GS, stres Miller itu. Iya. Karena beliau belum pernah membaca pertanyaan alam kubur, toh? Iya. Yang sudah ada jawabannya itu ya. Mas Haidar, kalau jenengan melihat kondisi hari ini, masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim, berkaitan dengan Mas Haidar kembali terpilih sebagai salah satu tokoh di antara 500 nama besar itu, sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Itu gimana Mas, kabar kita hari ini, Mas? Saya malah bingung itu. Nggak pernah ada yang ngontak saya, nggak pernah ada yang survei sama saya gitu ya. Meskipun saya pernah ketemu sekali waktu sama salah satu yang merupakan surveyornya. Dia cerita mungkin 5-6 tahun yang lalu lah. Tapi terus terang saya juga nggak begitu paham gitu ya. Kenapa saya masuk di daftar 500 Muslim paling berpengaruh. Meskipun persis kata Mas Sandra tadi, kadang kita ini suka gatel ya, selalu mau punya peran di dalam percaturan masyarakat, padahal seharusnya ngapain kita memaksa diri harus punya peran di situ. Sudah cukup lama saya nggak ingin sebetulnya tampil seperti itu, bukan karena rendah hati atau tawadu atau apa, karena sebetulnya berada di tengah rebutan seperti itu tuh nggak enak gitu. Kepala kita nggak pernah kosong, hati kita juga bising, penuh macam-macam. Memang merasa nggak nyaman saja, nggak ada hubungan dengan tawadu atau rendah hati atau apa. Tapi ya kadang-kadang masih keluar begitu. Saya dengar kabar tadi pagi, katanya saya masuk lagi di daftar yang 2021. Orang ngasih selamat, saya bilang saya nggak ngerti mesti ngomong apa. Karena sudah apa ya, nggak memberikan pengaruh apa-apalah pada kita. Ya yang penting kalau kayak saya gini, seperti kata Mas Pri tadi, bagaimana kita bisa mengenali diri sejati kita gitu, mengenali diri kita, kembali kepada diri sejati kita ya, dan sedapat mungkin kalau bisa kebisingan itu kita hilangin aja, baru hidup kita mungkin enak. Ya. Mas Sandra mengatakan mundur dari sosial media itu persis ya kayak katanya Mas Pri itu, merasa diri kita itu kayak tidak tenang, tidak tentram, nggak berasa depres gitu ya, karena kita berada di situ. Jadi ya sekarang malah pengennya kalau bisa makin sedikit kita tampil di publik, rasanya makin nyaman. Sekali lagi bukan karena kita mau jadi sufi atau apa, meskipun kita hanya mencari kenyamanan untuk diri kita sendiri, kayaknya memang enakan gitu. Tapi menghindar dari sosmed atau menjauh bahkan meninggalkannya, terus ketemunya humor sufi itu gimana Mas? Nah itu, ini saya baru mau istirahat, tahu-tahu dipaksa untuk keluar di humor sufi ini. Ya, ambiar semua lagi. Jenengan kan udah pengalaman mengisi ceramah dan lain sebagainya, pertemuan publik ribuan bahkan. Ketika dikontak untuk rawuh di humor sufi gimana Mas? Ini saya sudah ribuan kali ceramah sama diskusi, tapi sekarang tegang ini. Ketemu Mas Pri sama Mas Chandra. Nah, sufi ini yang sudah tingkat tinggi ini. Tamunya kan tinggi badannya kan memang harus tinggi-tinggi seperti Mas Haidar ini. Iya betul, paling sedikit ya kan. Meskipun makomnya masih rendah, badannya dulu tinggi. Saya merasa makom saya masih jauh untuk bisa masuk humor sufi. Tasawuf itu kan beratnya setengah mati. Lah kalau orang sudah bisa humor sama tasawuf, itu di atasnya makom paling tinggi di dalam tasawuf itu. Makomnya apalagi itu? Makomnya apa Mas Pri kita ini Mas Pri? Ya ngawur kalau kita ini kan. Orang ngawur seperti kita ini kan goblok saja dimengerti. Iya. Tapi kemudian ketika menarik diri dari sosial media Mas, peran kita di dunia baru itu apa? Ini kan memang kenyataan hari ini Mas.
Ya, memang itu selalu jadi dilema kalau orang memang ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, Ya. kemudian dia berusaha memutus komunikasi dengan orang banyak, itu kan kayak dilema. Tapi kemudian saya berpikir begini, barangkali biarkan alam saja yang membuat apakah kontribusi kita itu menjadi viral atau menjadi dampaknya berlipat ganda. Tugas kita itu hanya melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau memang itu sesuatu yang perlu diketahui banyak orang, saya kira nanti alam semesta akan bekerja sendiri untuk menjadikan pengaruh kita itu menjadi viral, menjadi berlipat ganda gitu ya. Sebetulnya kita ini berada di dalam satu jaringan interaksi yang tidak selalu interaksinya itu bersifat material gitu ya. Seperti teori chaos itu, katanya kan kepak kupu-kupu di tempat saya tinggal di sini di Cinere itu pada saatnya akan memberikan pengaruh di California di Amerika. Jadi kepak kupu-kupu di tempat saya itu akan mempengaruhi iklim atau angin atau apapun di California. Bahwa alam semesta itu ya bekerjanya dalam bentuk jaringan gitu. Sudah kita lakukan apa yang terbaik, nanti alam semesta akan bekerja sendiri. Kalau memang itu sesuatu yang harus memberikan pengaruh di mana-mana, ya nanti alam akan bekerja ke arah situ, kira-kira gitulah. Kita inilah menyandarkan diri pada sesuatu yang tidak selalu tangible. Oh iya, iya. Kita kadang-kadang ingin kita lakukan ini dikenal orang. Padahal jangan-jangan yang membuat pengaruh itu bukan itu. Mungkin itu berkah itu Mas Pri ya. Barangkali kita berdoa supaya berkah gitu. Amin, Mas Pri, kok saged arif bijaksana kayak gitu, gimana ya resepnya Mas Pri? Saya punya 5 catatan penting untuk Mas Haidar sebagai seorang figur ya Gus ya. Oke, ya. Nanti sampean elaborasi. Ketika publik mengkaitkan segala sesuatu dengan Haidar Bagir, itu mengaitkan kepada 5 aspek besar ini. Yaitu? 1, filsafat. Filsafat, oke. Filsafat itu ya kita mengertilah, itu pertanyaan tanpa ujung lah. Jadi kalau hanya sibuk berfilsafat, kita sibuk bertanya sampai jawabannya tidak ada. Iya, jawabannya pun berupa pertanyaan ya loh. Iya. Bingung sendiri. Iya. Itu seperti kalau tidak salah kata Derrida, seperti mengupas bawang itu akhirnya ketemu kekosongan di sana itu. Tapi Haidar itu tidak hanya berhenti berfilsafat. Beliau mencintai sains. Wah, ini perkawinan yang luar biasa antara filsafat sama sains ya. Dan tidak setiap figur berani memasuki 2 ranah ini di dalam saat pelukan. Iya. Sains itu sebuah tata nilai yang sangat objektif dan terukur. Filsafat itu memiliki kelenturan yang nyaris selentur batas alam semesta ini. Alam semesta itu batasnya ada, tapi di mana letaknya? Sains belum berani mendefinisikan. Okay. Hanya memberikan simbol saja infinity itu kan. Jadi keterbatasan alam semesta itu seperti keterbatasan kesabaran manusia. Padahal kesabaran nggak ada batasnya. Ya tergantung kesabaran kita masing-masing. Oke, ya. Jadi Mas Haidar ini merangkul 2 proyek raksasa itu dalam dirinya. Itu baru 2 loh, padahal ada 5 loh. Yang ketiga, keempat, kelima. Ketiga itu agama. Agama. Wah, ini angel kabeh nih. Belum tentu filsafat itu ketemu sama agama, apalagi kok ketemu sama sains. Iya. Itu betapa banyak paradok saintis yang kemudian menjadi agnostik di dalam keberagamaan. Iya. Karena keras di situ. Yang keempat, tasawuf. Ini juga persoalan besar tasawuf. Wah, tasawuf. Tasawuf itu agama di dalam agama. Ya setidaknya prosedur di dalam bermunajat kepada Tuhan lewat koridor agama. Oke. Keempatnya inilah yang membuat sosok Haidar Bagir kemudian kecurigaan saya disebut sebagai Muslim berpengaruh itu. Oke, mengkristal menjadi yang kelima. Muslim itu berpengaruh itu. Apa itu sebutannya? Cinta. Wah. Ya, coba sampean melihat Mas Haidar Bagir itu nggak usah ngomong filsafat, tasawuf, langsung melihat cinta. Loh, saya berarti selama ini nulis puisi cinta itu kosong belaka berarti ya. Filsafat enggak, sains enggak, agama enggak beres, tasawuf cuma humor-humoran. Frekuensi cinta itu membuat saya misalnya yang hanya
hanya ya orang-orang pinggiran gitu. Pernah ceramah dengan beliau di daerah pinggiran, di daerah kota kecil Pati sana itu. Di sebuah ceramah-ceramah ya di hadapan teman-teman yang kurang penting seperti kami-kami inilah. Itu kalau tidak amplifikasi cinta, saya kira atmosfer semacam itu tidak akan terjadi di acara itu. Ya enggak mungkin berangkat, kalau level saya enggak mungkin berangkat. Iya, saya juga karena ada Haidar saja saya berangkat. Iya, kalau level saya langsung saya tanya rundown-nya bagaimana, berapa menit saya ceramah, honore piro, iki kan gitu kalau saya. Kalau saya malah rundown itu segala tidak penting. Langsung saja honornya berapa. Soal rundown mau ada mau tidak itu. Nggak jadi ceramah pun nggak apa-apa, yang penting bisa roh nyampe. Saya sering seperti itu. Ya. Itu Gus ya. 5 ini agar dari seorang Haidar kita mendapat pelajaran di yang kelima ini mengerucut menjadi diri seorang Haidar ini ya. Mas Haidar diceritakan Mas, ini gimana ceritanya filsafat, sains, agama, tasawuf dan cinta bisa mengkristal menjadi kekuatan luar biasa. Kita mulai dari filsafat dulu agar kita belajar filsafat dari seorang Haidar. Kekuatan luar biasa yang saya maksud itu kemanusiaan, Mas. Oh ya. Iya toh? Ya, gimana Mas Haidar? Saya ini sebetulnya kok terlibat dalam berbagai upaya seperti yang Mas Pri sampaikan ini justru karena memahami keterbatasan saya gitu. Jadi kalau orang mau konsentrasi di satu bidang ya, itu mestinya dia mengetahui tentang bidang itu sedalam mungkin dan seluas mungkin gitu. Sehingga kemudian menjadi sesuatu gitu kalau dia berkonsentrasi di bidang itu. Nah, saya ini kebetulan nggak punya kedalaman dan keluasan di satu bidang itu. Misalnya filsafat gitu ya. Pengetahuan saya tentang filsafat ini sangat terbatas. Sehingga kalau saya konsentrasi di filsafat, padahal kemampuan saya terbatas, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Di tasawuf juga begitu. Di sains juga begitu ya. Agama juga begitu. Nah, jadi kemudian saya berpikir beginilah, kalau Mas Pri dan Mas Chandra lihat buku-buku saya itu boleh dibilang semuanya itu buku pengantar yang barusan terbit mengenal filsafat Islam. Itu seperti jurnal atau catatan harian saya ketika saya belajar filsafat ya. Kemudian tasawuf juga begitu, mengenal tasawuf. Ya, saya punya buku yang mungkin agak sedikit lebih serius di bidang tasawuf. Judulnya Epistemologi Tasawuf, tapi juga subjudulnya sebuah pengantar. Kemudian saya menulis buku tentang Ibn Arabi, judulnya Semesta Cinta, tapi subjudulnya pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi, gitu ya. Yang tulisan saya tentang sains juga begitu. Saya berusaha mengungkapkan sebetulnya di balik apa yang tampak sebagai kedikdayaan sains, objektivitas sains, ya. Itu sebetulnya ada banyak hal yang sama rapuhnya dengan seperti filsafat atau ilmu apa saja yang dimiliki manusia. Jadi karena saya ini sadar bahwa saya nggak punya spesialisasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang mendalami satu bidang tertentu, akhirnya saya menempatkan diri saya sebagai pekerja. Pekerja memperkenalkan filsafat Islam, karena filsafat Islam ini sudah lama dianaktirikan ya. Kemudian saya menjadi pekerja memperkenalkan tasawuf, pekerja memperkenalkan falsafah sains, karena selama ini orang punya anggapan yang keliru tentang sains. Di bidang agama juga umumnya saya bicara tentang bagaimana agama itu kemudian tidak jadi sekadar ilmu atau norma, tapi bagaimana agama itu punya peran transformatif di tengah masyarakat ya. Nah, kalau soal cinta itu sebetulnya saya sudah lama sekali merasa bahwa dunia kita ini ruwet, makin lama makin ruwet, makin keotik. Kemudian peradaban kita ini membuat kita terdorong untuk mengikuti hawa nafsu gitu. Oke. Saya bukan sedang menilai orang lain ya. Justru karena saya merasa saya korban. Orang lain mungkin saya melihatnya secara keliru. Tapi kalau tentang diri saya berasa betul bahwa hidup saya ini didorong oleh hawa nafsu gitu. Nah, melihat kekacauan ini, melihat semua ini ya, maka kemudian saya berpikir rasanya ini harus diatasi dengan
antidotnya, ya, obatnya yang kurang dari ini kita nggak bisa mengatasi masalah kita, ya memulihkan cinta di dalam diri kita itu. Tapi sekali lagi ini bukan karena saya ngelihat masyarakat harus disembuhkan, tapi saya merasa saya sendiri membutuhkan itu gitu ya. Iya. Membutuhkan tidak kurang dari cinta itu supaya saya bisa jadi manusia betul gitu. Meskipun sampai sekarang ya nggak jadi-jadi. Iya, Mas Suri. Beliau ini tadi menyampaikan beberapa hal yang saya tergelitik. Iya. Kalau Mas Haidar Bagir saja yang bahkan sudah menjadi tokoh berpengaruh di dunia, merasa hidupnya didorong oleh hawa nafsu. Lah terus makom kita di mana itu? Loh, kita ini nafsu tok isinya. Atau justru kita yang mendorong hawa nafsu ya? ya kita ini. Pokoknya orang melihat kita ini langsung nafsu kira-kira gitulah. Terus yang kedua, tadi beliau menyatakan tidak memiliki kedalaman. Apakah ini yang dimaksud Mas Pri dangkal itu tadi? Mas Pri mau menilai Mas Haidar dangkal? Berani sampean? Iya. Kan dangkal aja lumayan kata Mas Pri tadi ya. Ya, orang yang sudah berbasis cinta itu kan bahasa menjadi tidak penting. Para mufti, guru-guru itu selalu menyebut dirinya sebagai si fakir. Oh iya, betul. Fakir dan doib ya. Iya, selalu gitu. Kerendah hatian yang klise sebetulnya. Padahal saya udah bolak-balik bilang saya ini bukan tawadu atau apa. Memang kenyataannya begitu. Nah, karena elemen cinta itu, kita kalau kompres seluruh keempatnya menjadi cinta itu, lalu cinta itu sudah menjadi semacam aplikasi gitu loh, Gus. Yang mau nggak mau kerendahan hati tetap akan muncul. Sudah bekerja. Oke. Ya, sudah sistemik gitu, sebagai sebuah refleks, sebagai sebuah output, itu jadi ya, sudah itu argumentasi, alasan menjadi tidak penting lagi karena ya gimana, wajah yang sudah tidak mencintai kamera itu kan juga ada. Walaupun dia di depan kamera loh ya. Iya. Tapi kan ada wajah yang terlalu sadar kamera gitu ya. Sampean tuh itu maksudnya. Iya, persis. Makanya ini harus diternak besar-besaran energi cinta ini. Agar di hadapan apapun yang muncul adalah energi cinta itu, bukan energi kalkulatif. Ini kalau sumbangan sekian berapa nih yang gue tilep. Nah, bukan begitu. Iya. Nah, tiba-tiba gerakan-gerakan orang yang berbasis cinta itu ya begitu itu, kelihatan begitu itu. Nah, ketika Mas Haidar Bagir mendeklarasikan gerakan Islam cinta, pemikiran di belakangnya apa, Mas? Menyatukan tokoh-tokoh itu. Allah SWT ini sudah mengatakan kita ini nggak punya pilihan lain. Pilihan kita itu membesar-besarkan ego atau hawa nafsu, atau kita memberikan ruang seluas-luasnya di dalam hati kita untuk cinta. Nggak bisa, salah satu itu nggak bisa gitu ya. Saya ingat sekarang ini saya sering ke mana-mana berbicara tentang sebuah rukun di dalam agama kita yang dilupakan. Kita kan selama ini dari kecil kalau belajar di sekolah atau di tempat-tempat ngaji, itu kan diajarin rukun agama itu ada dua, rukun Islam sama rukun iman. Padahal sebetulnya kalau secara tradisional yang disebut Arkanuddin itu salah, ada tiga. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada namanya rukun ihsan. Rukun ihsan. Rukun ihsan ini dilupakan, dan menarik betul ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Kemudian belum berhenti, malaikat Jibril belum pergi. Kemudian malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan atau beritahu aku tentang ihsan itu apa. Nah, ini yang menurut saya hadis ihsan ini sebetulnya mengkontraskan antara cinta dan egoisme atau hawa nafsu yang kita nggak bisa milih. Kalau mau, ya hati kita dipenuhi cinta, atau kalau nggak kita penuhi cinta, nanti isinya hawa nafsu. Di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, aku tidak ciptakan di dalam rongga dada manusia dua hati. Cuman satu, ya diisi cinta apa diisi hawa nafsu. Di dalam ihsan itu ketika Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan, Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Nah, ini menarik bahwa Ibnu Arabi itu
persis meriwayatkan hadis yang sama redaksinya, tapi membaca dengan titik koma berbeda. Kalau kita kan bacanya kan biasa, anta budallah, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, kalau di dalam Ibn Arabi, beribadah itu artinya memuja atau mencinta. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, itu Ibn Abbas populer dikutip di mana-mana bahwa liya'budun itu maksudnya liya'rifun. Ya. Kecuali untuk beribadah, maksudnya kecuali untuk mengetahui. Dan mengetahui itu kalau kita lihat di dalam hadis tentang penciptaan alam semesta, itu motifnya cinta. Alhasil kalau diringkaskan, ayat itu bisa dipahami sebagai dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencinta. Nah, ini sejalan dengan hadis ihsan itu, dikatakan ihsan adalah memuja atau mencintai Allah, ya, ka'annaka tarah. Itu bahkan Ibn Arabi mengatakan ka'annaka itu ditambahkan Nabi, bukan karena maksudnya kita seolah-olah melihat Allah, bukan. Kita melihat Allah. Memang melihat, tapi karena melihatnya bukan dengan mata indera, maka Rasulullah menambahkan ka'annaka, artinya ihsan itu memuja, mencintai Allah dalam keadaan Allah itu terbayang-bayang di wajahmu. Seolah-olah melihat Allah. Ya, tapi sebenarnya melihat betul. Ya. Karena kan Rasulullah misalnya diriwayatkan, ra'aitu rabbi fi ahsan suratih. Nabi mengatakan, aku lihat Tuhanku dalam formnya, dalam surahnya yang terindah, kata Rasulullah. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa kamu bisa melihat Tuhan? Jawabannya Sayyidina Ali, kamu pikir saya mau menyembah sesuatu yang aku nggak bisa ngelihat, katanya. Nggak bisa ngelihat. Ibn Arabi menafsirkan hadits ihsan itu, yaitu memuja Allah dalam keadaan Allah itu terbayang-bayang di mata batinmu. Nah, ini yang menarik. Kalau kita kan bacanya wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau Ibn Arabi membacanya bukan begitu. Dia membacanya wa in lam takun tarah. Kalau kamu sudah tiada, akan bisa melihat Allah, katanya. Nah, kalau kita lihat dari bacaan Ibn Arabi ini, hadis ini jelas mempertentangkan antara cinta dan egoisme, hawa nafsu. Nah, kita tinggal pilih nih. Nah, sekarang ini dunia kita kacau karena yang di depan ini hawa nafsu, antidotnya atau obat mujarabnya ya cinta itu, kira-kira gitu. Nah, mungkin itulah yang saya pikir, tapi sekali lagi kalaupun saya punya pengetahuan sedikit tentang itu, bukan karena saya menilai orang, tapi saya lihat pertempuran di dalam diri saya. Pertempuran dalam diri saya itu ya pertempuran hawa nafsu lawan cinta gitu, kira-kira. Iya. Ya kalau mau bereskan keadaan diri saya, ya bagaimana memenangkan cinta atas hawa nafsu. Nah, sambil ngajak orang, siapa tahu kalau bareng-bareng lebih kuat kita gitu. Seperti mendengarkan muhasabah ya Mas, akhir tahun kita ini bisa menyesali kehidupan kita sepanjang 2020. Ini akhir tahun aja kok tamunya kok ya begini, kok ya ngepasi gitu ya. Iya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Tapi kalau tahun 2020 ini akan berakhir, Mas Pri. Iya. Apa yang jenengan bisa nilai dari sepanjang tahun istimewa ini, Mas? Kaitannya dengan
cinta. Iya, seberapa banyak cinta yang sudah kita tabung. Tabungan cinta ini kalau kita jujur itu kan agak mencemaskan kita sendiri ya. Apakah cintaku kepada istriku sudah semestinya cinta kepadanya? Ya. Jangan-jangan aku korupsi besar-besaran cintaku kepada istri itu. Iya. Itu saja bisa remuk redam loh kalau kita konstruksikan ya hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Apakah kita mengkorupnya selama ini? Bahkan kalau tadi Mas Haidar itu mengquote beberapa statement Rasulullah itu kan, Rasulullah itu kalau mengamplifikasikan kemarahannya saja, itu warnanya cinta. Iya, Sulit itu. iya kan? Angel itu. Makanya hanya beliau yang bisa. Bahkan kemarahan saja tidak sampai dikorup oleh syahwat marah itu. Agar yang muncul tetap cintanya. Itu baru satu opsi loh, baru kepada istri. Istri itu kan boleh kita korupsi seolah-olah karena dia istri kita. Iya. Jahat sekali loh kita ini. Ini belum kontribusi kita kepada negara, ya. Mas Haidar, saya ini kan penulis yang pura-pura kemarin waktu Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan beliau di sesi pertama itu, saya mungkin di antara penulis-penulis atau seniman yang ikut teks amnesti loh, Mas Haidar. Saya takjub betul itu pada keputusan saya itu waktu itu, Gus. Keren. Saya takjub. Karena habis bayar dendanya itu, aku memang lemes bener itu. Secara infrastruktur finansial mungkin saya tidak siap ya, waktu itu. Tapi kapan saya memenuhi panggilan negara itu? Kira-kira begitu. Berarti kaitannya dengan keluarga, kemudian negara ya, Mas? Iya. Teks amnesti itu berat. Dan saya kira kalau saya tidak ikut, saya kok belum diperkarakan oleh negara itu. Royaltimu piro paling. Karena masih terlalu kecil kan. Jadi buku-buku Priges itu yang saya terbitkan sendiri itu, Mas Haidar, itu tertib bayar pajak. Pajaknya luar biasa, Gus. Sebulan itu kadang-kadang 30.000. Itu tapi memenuhi akadku kepada negara gitu. Iya. Sekecil apapun bentuk cinta, itu wujudnya layak diperjuangkan ya, Mas. Tapi ketika aku ikut, kemudian sudah bayar teks amnesti itu karena saya ikut di gelombang terakhir, karena kesadaranku juga terlambat. Itu puluhan juta aku bayar sebagai seorang penulis berat. Itu aku harus menduda tabungan gitu, Gus. Yang tidak seberapa itu untuk membayar denda yang optimal karena di ronde ketiga. Ya. Itu kan sebetulnya akad percintaanku kepada negara. Setelah cinta itu aku akadkan, rasanya aku gagah sekali. Aduh. Mas Haidar ini gimana, Mas? Mengakadkan cinta gimana, Mas? Kepada keluarga maupun kepada negara, Mas? Saya harus mulai dengan mengatakan jadinya terlalu serius. Kayaknya seperti kata Mas Pri tadi, kita ini lebih banyak gagal daripada berhasilnya, gitu ya. Tapi kadang-kadang ya gimana ya, cinta itu kan sebetulnya puncak segala sesuatu. Bahkan ada seorang sufi masih di jalurnya Ibn Arabi, namanya Fakhruddin Iraqi. Fakhruddin Iraqi itu membaca syahadat itu begini, dia bilang, La ilaha illal ishq. Tidak ada yang pantas disembah atau tidak ada Tuhan kecuali ishq, kecuali cinta, kata dia. Jadi Tuhan ini, Allah itu diidentikan oleh Fakhruddin Iraqi sebagai cinta. Kemudian Rasulullah mengatakan al-hubbu asasi, cinta itu asas ajaran agamaku. Imam Ja'far Shadiq mengatakan dalam sebuah hadis panjang, dia tutup dengan mengatakan begini, ad-dinu huwal hub huwad din. Agama itu cinta dan cinta itu agama. Sengaja Imam Ja'far nggak cuma bilang ad-dinu huwal hub, padahal itu cukup, agama itu cinta. Tapi kalau dalam logika disebut lagi wal hub huwad din, itu artinya identitas. Itu ya cinta. Sampai kemudian hadis itu ditutup dengan statement lugas, halidin illal hub, apalagi agama itu kalau bukan cinta. Kata Imam Ja'far. Nah, jadi kadang-kadang saya ini suka lemas gitu ya. Saya ini ngomong gerakan Islam cinta, tapi kok seperti kata Mas Pri tadi,
sebetulnya lebih banyak kita ini mengkorupsi cinta ketimbang betul-betul mencinta gitu ya. Akhirnya saya berpikir, oh lah wong Tuhan aja diidentikan dengan cinta, Nabi bilang asas agamanya cinta, Imam Ja'far bilang cinta itu agama, agama itu cinta, ya memang berat. Nah karena itu ya sudah kita berusaha sebisanya sambil mengumpulkan teman-teman untuk berjuang sama-sama menyampaikan cinta gitu lah kira-kira. Masih jauh. Ya, tapi Mas, itu kan tidak semudah mengutip kata-kata mutiara maupun hadis. Persis. Karir kita untuk menuju ke sana bagaimana, Mas? Tapak demi tapaknya ini, Mas. Antara lain keluar dari sosial media itu. Oh iya. Wah, ini bela recommended berarti Mas Pri. Betul itu yang disampaikan Mas Pri tadi, libur ke dalam diri. Itulah itu tepat sekali. Katanya Rumi kan gitu, ya. Di dalam kesunyian ada halilintar. Jadi halilintar itu justru hakikatnya ada di dalam kesunyian, bukan di dalam suara duar yang keras itu. Bahkan kalau buat saya, istirahat dari sosial media itu bukan cuman mau cari Tuhan atau mau cari diri sejati. Saya merasa cenderung depres kalau terlalu banyak bersosial media. Meskipun ya gitu, kadang di dalam hati kita ada suara-suara, saya nggak tahu itu suara malaikat atau setan. Kamu kan mau dakwah, jangan dong keluar dari sosial media. Kita anggap itu suara malaikat. Jangan-jangan padahal suara setan juga itu. Kita disuruh mengelabui diri kita dengan seolah-olah sedang dakwah. Padahal akhirnya yang muncul ke depan di sosial media, kayak kata Mas Sandra tadi, hawa nafsu dan kegatelan untuk komentar macam-macam. Mungkin dengan cara keluar dari sosial media kita isi dengan waktu kepada keluarga ya Mas? Ya waktu kepada keluarga ya. Kadang kalau kayak saya gini karena saya memimpin sebuah perusahaan, ya waktu kepada karyawan kita yang juga sebetulnya keluarga kita ya. Banyak orang kesepian juga sekarang Mas Chandra. Zaman kita ini kan banyak membuat orang kesepian karena nggak diurus dengan betul gitu ya. Nah, saya misalnya punya yayasan sedikit-sedikit membantu orang gitu ya. Misalnya sekarang proyek kami itu adalah membantu ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa yang telantar di jalanan. Mas Pri, daftar Mas Pri. Saya sudah duga Mas Sandra mau ngomong gitu. Lumayan dapat santunan. Mas Pri tahu itu, katanya gila itu sebetulnya modusnya aja beda sama kita. Sebetulnya kalau di matanya orang-orang gila, yang gila itu kita katanya. Jadi misalnya gitu, saya suka bilang sama teman-teman saya di yayasan itu, saya ini kok jadi kayak manajer aja gitu, ngurusi proyek membantu orang dengan gangguan jiwa, terutama yang telantar di jalanan itu yang lepas dari keluarga. Saya bilang ke teman-teman saya kepengen lah sekarang saya nggak cuma menjadi leader atau manajer atau sesekali menyumbang secara finansial, tapi saya sendiri kepengen terjun, ketemu sama orang-orang itu, berada di tengah mereka, merasakan, dan kemudian mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang kalau saya cuma jadi leader dan manajer dalam sebuah yayasan gitu ya. Nah itu nggak mungkin kalau waktu kita setiap saat habis sama urusan yang seolah-olah bingkainya kayak mulia gitu, membantu masyarakat gitu ya. Akhirnya masyarakatnya nggak terbantu, wong kitanya sendiri juga hancur, biar gitu. Mas, tapi cinta ini salah satu cabangnya adalah gila itu sendiri, Mas. Iya. Nah, tolong diterangkan, Mas, apakah mungkin Mas Pri termasuk memenuhi syarat gila, hanya gila-gila itu sendiri atau gilanya cinta, Mas? Saya betul-betul tadi mendengar Mas Chandra sama Mas Pri chat tadi, saya bilang, wah memang betul-betul ini kelihatan yang dibilang orang selama ini, bahwa cinta sama gila itu nggak ada batasnya. Tapi saya lihat betul. Ya, tapi kan memang kan gitu ya. Cinta itu tata bahasanya kan lain gitu ya. Jadi katanya kalau kewarasan itu biasanya transaksional. Jadi saya kasih kamu apa, saya dapat apa. Logika juga begitu. Logika itu ada tagihannya gitu.
Tapi kalau cinta ini kan memang kalau dinilai dari segi logika yang rasional atau rasionalitas yang logis, ya cinta ini memang nggak waras. Saya kira memang betul begitu. Dan menurut saya dunia ini terlalu kompleks kalau dicoba difahami dengan logika saja. Jadi kalau kita memahaminya dengan logika itu kemampuannya terlalu terbatas untuk membongkar misteri kehidupan. Maka prosedurnya mesti beda. Nah, prosedur paling canggih itu ya cinta itu. Ya. Saya menjadi paham kenapa Mas Pri memenuhi syarat gilanya cinta. Karena memang sudah tidak transaksional di umur sufi itu. Honornya nggak pernah naik, itu ya tenang-tenang saja beliau. Tidak pernah mempersoalkan. Nah, itu kan Mas Haidar tadi sudah menegaskan antara gila dan cinta itu kan memang tidak bisa dibedakan. Ya. Itu antara sabar dan tertekan juga sulit dibedakan. Ya. Sabar dan tertekan tadi masih urusan honor itu Mas Chandra. Iya. Saya kira sabar, saya kira. Justru Mas Pri itu menyamarkan kesabarannya dengan tertekan. Oh, luar biasa. Kalau kita kan menyamarkan ketertekanan dengan kesabaran. Oh, iya. Kalau Mas Pri menyamarkan kesabarannya dengan ketertekanan. Rungokke kuwi rungokke. Mas, kemudian ketika cinta sedemikian unggulnya, Mas, jenengan bagaimana cara menerangkan tentang rahmat Allah melampaui kemurkaannya? Sedangkan seringkali kita ini kan berbuat hal-hal yang sangat dekat dengan kemurkaan Allah. Saya kira justru rahmatnya Allah SWT itu menjadi menonjol karena kita begini ini. Kita sudah nggak pantas dapat rahmat, tapi Allah masih mencintai, ya kan? Nah, menariknya itu katanya Mas Chandra, kita kadang-kadang kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan susah membedakan apa bedanya cinta dengan rahmat. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu sebetulnya jelas sekali. Misalnya begini, kalau di dalam perkawinan itu kan disebutkan agar kalian tentram dalam mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kira-kira seperti mahabbah lah. Ya. Ada bedanya sedikit, tapi kira-kira mahabbah. Kita kadang kalau dalam bahasa Indonesia semoga samawa, sakinah dalam cinta dan kasih sayang. Misalnya. Tapi kita nggak tahu bedanya cinta dan kasih sayang itu apa. Katanya itu begini, jadi cinta itu adalah perasaan cenderung yang lahir dari kesempurnaan sesuatu yang kita cenderung kepadanya. Jadi karena sesuatu itu sempurna, kita menjadi cinta kepada itu. Tapi kalau rahmah itu adalah perasaan cinta kepada sesuatu yang tidak sempurna. Itu disebut rahmah. Makanya kalau perkawinan, nah ini penting buat Mas Pri. Kenapa disebut dalam mawaddah dan rahmah? Itu mawaddah itu perasaan cinta ketika pasangan hidup kita masih sempurna. Kalau istri muda, cantik, seksi, itu mahabbah atau mawaddah. Tapi ketika sudah tua, kesempurnaan itu sudah hilang. Nah itu disebutnya rahmah. Belas kasih kalau bahasa Indonesia. Nah Allah SWT itu sifat utamanya rahmah. Dia tahu bahwa makhluknya ini penuh cacat, tidak sempurna, tapi masih cinta. Itu namanya rahmah. Iya. Alhamdulillah. Ya, ini lumayan untuk bekal ceramah nikah, Mas Pri. Sampai kan sering diundang. Itu memang begitu, makanya sifat Allah itu kan disebutkan rahmati wasi'at kulla syai', ya. Rahmat Allah itu meliputi semuanya, bahkan kepada hamba-hambanya yang penuh cacat. Makanya suka dikatakan kan Allah itu cinta bahkan sama orang beriman dan orang kafir, orang muslim, non muslim, orang baik, orang jahat, itu semua dicintai sama Allah. Itu yang disebut sebagai rahmah. Dan rahmah Allah itu kelihatan justru karena penuh cacatnya makhluknya ini, gitu. Berarti peluang kita berdua ini masih aman, Mas Pri ya? Mas Haidar Bakir itu kok mengerti kepedihan kita ya. Kalau sedemikian besarnya rahmah Allah, berarti kita nggak perlu khawatir terlalu mencekam terhadap neraka ya, Mas?
sampai kemudian kok pengennya ngepek dewe surga, orang lain nggak boleh masuk surga gitu ya? Wong neraka itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu sebetulnya hakikatnya sama seperti surga. Itu bahkan kata nar sama nur, itu asal katanya sama. Jadi nar sama nur, dua-duanya cahaya. Jadi nur itu cahaya, nar itu cahaya, tapi dia punya sifat panas itu. Tapi sebetulnya nar itu, kalau Mas Sandra ingat kisahnya Nabi Musa waktu diperintahkan oleh Allah ke Bukit Tua untuk menerima kenabian, dia bawa keluarganya. Di dalam Al-Quran kan digambarkan, sampai di satu tempat Nabi Ibrahim malam hari bilang sama keluarganya, kamu diam di sini, ya. Anastu naron, itu malam kan, orang kalau pergian malam di zaman dulu kan bingung arahnya mana. Ya. Ya bilang kamu tinggal sini, anastu naron. Aku melihat dari kejauhan ada api. Nah itu anastu itu dalam bahasa Arab bisa berarti dua. Aku melihat dari kejauhan, tapi aku merasa nyaman di sana ada api. Oke. Kamu tinggal di sini, nanti saya akan ke sana. Saya akan balik membawa secercah api atau cahaya itu yang akan membantu kita di tengah perjalanan malam hari itu. Jadi bahkan Nabi Musa mengatakan api itu sesuatu yang buat nyaman sebetulnya. Di dalam surat Ar-Rahman kalau Mas Pri baca, ketika Allah SWT menyebutkan tentang mereka nanti orang-orang jahat itu akan mengelilingi di antara air yang bergejolak, ya, menjelaskan tentang neraka, Allah kemudian mengatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karunia atau nikmat Allah manakah yang kamu akan sangkal? Neraka itu sebetulnya bahkan nikmat. Rahmatnya Allah SWT. Ya, nikmat, karunia. Karena dengan itulah kemudian kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, cacat-cacat kita itu dibakar oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi suci kembali. Makanya kan neraka suka disebut purgatorio, ya, pembersihan diri, supaya bahkan dalam segala kelemahan kita punya peluang yang sama untuk bertemu dan menyatu dengan Allah SWT, kekasih kita. Jadi sebetulnya kalau manusia jahat sama manusia yang lain, wong Allah saja yang melihat begitu cacatnya kita, cintanya tidak pernah goyah kok, gitu ya. Nah, jadi orang yang membenci orang lain, merendahkan orang lain, ya, melecehkan orang lain itu saya kira orang kafir sejati. Kafir dalam arti membangkang pada Tuhan yang sudah mengajarkan agar kita itu tidak pernah benci, tapi selalu mendahulukan kasih sayang, belas kasih kepada orang. Gitu. Berarti Mas Pri enggak apa-apa Mas Pri kalau sampean mau masuk neraka Mas Pri. Kita kan ya tiketnya kan ya satu tarikan. Loh, berarti kita berdua ini masuk neraka? Nah ya kan kamu duluan, aku kan melihat-lihat situasimu, kira-kira aku butuh ikut masuk atau pindah jalur. Loh, daripada sampean enggak dapat tempat loh. Surga tidak, neraka enggak mau kemana sampean? Ya golput. Loh, Mas Haidar, terus bedanya nur sama nar terus apa, Mas? Ya itu tadi, jadi yang jelas fungsinya dua-dua sama, seperti dalam kisah Nabi Musa, api itu juga membimbing, gitu ya. Jadi sama, api itu juga membimbing, tapi api itu sifatnya panas. Jadi kata Ibn Arabi misalnya, neraka itu diciptakan dalam prinsip penciptaan surga, ya. Nah, hanya bedanya begini, kata Ibn Arabi, kalau temperamen kita dingin, maka neraka itu menjadi sesuatu yang nyaman. Karena dia membuat diri kita hangat. Tapi kalau temperamen kita panas, maka neraka itu menjadi sesuatu yang menyiksa buat kita. Ya. Bahkan kata siksa itu sendiri, dalam bahasa Arab kan disebutnya azab. Ya. Katanya menurut istilah aslinya kata azab itu artinya rasa sakit yang ditinggalkan oleh cambukan. Jadi artinya bukan siksa. Nah, kalau di dalam Al-Quran kata siksa yang lain itu yang disebut misalnya uqubah, ya itu kan siksa. Nah, kenapa Allah SWT memilih kata adab? Karena kata adab itu berasal dari akar kata ain dzal ba, dan itu bisa membentuk kata udzubah atau adab. Adab itu rasa manis yang menyegarkan.
Jadi Allah itu sengaja menggunakan kata azab untuk siksa, karena dia bisa berarti siksa, bisa berarti rasa manis yang menyegarkan. Di dalam salah satu ayat Al-Quran kan Allah menunjukkan keajaiban, ada di lautan yang satu sisinya rasanya asin, satu sisinya azib, manis. Itu disebut azib, manis, menyegarkan, dan mereka bisa bertemu itu, ya. Nah, jadi bahkan ketika menggunakan kata siksa, Allah SWT itu memilih kata yang punya makna manis dan menyegarkan, misalnya. Nah, problemnya di kita sendiri sebetulnya. Saya suka ngasih contoh gini, air dingin. Air dingin itu kan sifat aslinya kalau diminum menyegarkan, kalau dipakai mandi juga menyegarkan. Tapi kalau kita flu, tenggorokan kita bengkak, maka air dingin yang sifat aslinya itu sebetulnya membuat segar, membuat tenggorokan kita makin bengkak. Dan kalau kita pakai mandi membuat segar, kita makin meriang karena badan kita tidak ini. Jadi nar itu sendiri sebetulnya diciptakan Allah, kata Ibn Arabi, dalam prinsip kenikmatan. Tapi karena kitanya sakit, maka kemudian kita mempersepsi sesuatu yang sebetulnya prinsipnya kenikmatan menjadi siksaan. Nah, Allah SWT itu kira-kira menyiksa itu artinya mengasih obat. Seperti orang sakit dikasih obat supaya waras. Nah, kalau waras, maka sesuatu yang tadinya terasa tersiksa buat dia akan terasa sebagai sesuatu yang nikmat gitu. Saya merasa tentram loh Mas Bri mendengar ini, Mas Bri. Melihat peluang kita masuk surga itu kan kecil ya. Ada penjelasan kayak gini tuh rada bahagia saya, Mas Bri. Ini benar-benar hadiah tutup tahun bagi orang-orang penuh dosa seperti kita ini. Itu kan prinsip khauf dan roja itu, takut dan mendamba, khauf dan roja. Itu sebetulnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi katanya, kenapa kita itu perlu khauf? Itu gini, katanya kan kalau orang takut sama macan, itu kan lari. Tapi kalau orang takut sama Tuhan, dia nggak punya kemungkinan lain untuk selamat dari apa yang membuatnya takut, kecuali lari kepada Tuhan. Mendekat. Nah, katanya khauf itu adalah satu sifat yang harus kita miliki agar kita mendekat kepada Tuhan, ya. Mencari perlindungan dari apa yang kita takutkan, yang tidak bisa kita dapat perlindungan itu kecuali dari yang membuat kita takut itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya seperti saya bilang tadi, ancaman siksaan dan lain sebagainya itu adalah cara Allah SWT untuk menarik kita dekat kepadanya. Dan menurut sebagian sufi, Mas Andra, kalau terlalu kontroversial boleh disensor ini. Ada seorang sufi namanya Rusbihan Bakli. Rusbihan Bakli itu sufi besar, tapi sebetulnya bukan pandangan dia sendiri. Allah SWT di dalam Al-Quran pun sudah mengatakan, Allah itu kalau mengatakan memasukkan orang ke surga itu pasti. Tapi kalau memasukkan orang ke neraka, Allah biasa akan mengatakan begini, kecuali dia mengambil keputusan yang berbeda. Jadi sama Allah dikasih kemungkinan tidak diterapkan itu janjinya Allah. Rusbihan Bakli itu mengatakan sebetulnya siksaan neraka itu caranya Allah nakut-nakuti orang saja. Nanti katanya enggak, Allah akan masukkan semua orang ke surga. Dan Allah menakut-nakuti itu tadi supaya hidupmu itu utuh dengan mencintaiku. Nah, karena kamu nggak bisa sadar akan kebutuhanmu kepadaku, kebutuhanmu untuk mencintaiku,
Aku kasih ketakutan yang dengan cara itu mudah-mudahan kamu justru ketarik kepadaku dan akhirnya akan merasakan cinta berada di bawah naunganku. Kira-kira gitu. Itu enggak perlu disensor ya Mas Pri ya. Bagus ya. Bagus karena menentramkan hatimu. Iya. Tapi yang menarik dari sisi pembicaraan Mas Haidar tadi membuktikan bahwa kedalaman beliau tidak dangkal belaka ini. Kutip sana kutip sini referensinya banyak ya Mas. Nek sampean Mas Pri ini ngomong loh, referensinya diri sendiri terus. Lah itu paling memungkinkan untukku. Itu biasanya ngutip-ngutip itu ilmunya belum lewat, Mas. Sudah lewat semua itu, sudah nggak perlu ngutip lagi memang. Syukur. Wah, berhadapan sama orang tawaduk susah ya, Mas. Ya. Tapi cakrawala Mas Haidar ini benar-benar menenteramkan kita. Ya. Setelah bertahun-tahun, terutama akhir-akhir tahun 2020 ini, Ya. berkecamuk gejolak yang mengatasnamakan Tuhan maupun agama. Ternyata surga tidak seharusnya diperebutkan sedemikian rupa, karena insya Ya. Allah kita mendapatkannya ya Mas ya. Itu tadi satu hal yang saya perlu sampaikan juga, bahwa banyak ulama itu, dan yang aneh termasuk Ibn Taimiyah, itu tidak percaya pada pandangan bahwa siksa itu kekal abadi, nggak percaya. Jadi Ibn Taimiyah pun, saya nggak bicara sufi seperti Ibn Arabi ya, itu ada Ibn Arabi, ada Mullah Sadra, ada banyak sekali ulama sufi yang mengatakan bahwa tidak ada itu siksa kekal abadi itu. Ya. Tapi bahkan orang seperti Ibn Taimiyah yang begitu keras mengatakan nggak ada itu siksa kekal abadi. Muridnya Ibnul Qayyim semua mengatakan nggak ada siksa kekal abadi, itu nggak ada. Di dalam Al-Quran banyak contoh yang mengatakan bahwa neraka itu kekal, tapi siksa di dalam neraka itu nggak kekal. Sehingga ketika dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha abada, itu kan kalau ha itu kan dalam bahasa Arab kata ganti untuk benda feminin. Iya. Yang feminin itu adalah neraka, nar itu feminin. Tapi kalau azab itu maskulin. Jadi khalidina fiha itu berada di neraka abadi, tapi siksa neraka yang disebut azab tadi pada saatnya akan menjadi azib, menjadi sesuatu yang manis, yang menyegarkan. Nah, itu bukan hanya kaum sufi, bahkan Ibn Taimiyah punya pandangan yang seperti itu. Ibn Taimiyah sampai menulis sebuah puisi untuk menggambarkan pandangannya bahwa siksa kekal abadi itu tidak ada. Tolong Mas Pri, ditinjau Mas Pri. Cakrawala cintanya Mas Haidar ini yang luar biasa ini ditinjau dari sudut pandang kehidupan beragama dan berbangsa kita. Dengerin ya. Itulah ketika cinta sudah mengabarkan siapa dirinya. Witis banget. Apa yang dikatakan Mas Haidar itu adalah ketika cinta sudah mengatakan siapa dirinya. Di dalam pandangan cinta, neraka saja itu mesra gitu loh. Jadi cinta itu kemudian sanggup mengaktualisasikan atau mengartikulasikan soal-soal begini, Gus. Melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya. Mengatakan sesuatu yang orang lain tidak berani mengatakannya. Kita kan terbengong-bengong ini melihat penjelasan Mas Haidar ini. Hidup itu makin pede gitu loh. Iya. Masih ada hari esok gitulah untuk kita ini. Terus mengingat soal-soal yang mungkin terlupakan. Tapi untuk mengingat, mengatakan, melihat, ada syariat cinta yang sangat jelas di dalam konteks Mas Haidar itu. Mengurus wong-wong edan seperti dirimu itu. Ya. Jadi cinta sebelum mengaktualisasikan di dalam bahasa tertingginya, ia harus menjalani tirakat-tirakat riadohnya gitu, kira-kira gitulah. Iya. Dan akhirnya saya bahasakan dengan cinta itu memiliki sebuah mandatori prosedur, yakni mau mengurus soal-soal yang orang lain enggan mengurus. Surga dan hal-hal yang surgawi tidak selayaknya diperjuangkan lewat jalan kekerasan. Gitu Mas. Harus menggunakan jalan damai Mas ya.
Lah kalau jalan damai saja begini tanpa hambatan, ya, dan pemakainya juga belum terlalu banyak dan kesepian kita ini, ya, kok kita bersusah payah mencari jalur lain? Ya, ya. Nanti malah tersesat pendakian, ya piye kita? Tapi gimana Mas Haidar, ketika masih ada saja sekelompok orang yang memilih jalan kekerasan, bahkan untuk memperjuangkan surga dan hal-hal surgawi. Tadi kan Mas Chandra nanya, sebetulnya apa yang ada di pikiran saya ketika saya membuat gerakan Islam Cinta yang didukung Mas Chandra waktu itu. Saya mengundang Mas Chandra baru ketemu pertama karena terkagum-kagum mendengarkan lagu-lagunya Mas Chandra. Dan betul itu saya putar di mana-mana. Ya. Sebetulnya karena itu gitu ya, bahwa saya khawatir pemahaman keislaman kita ini sudah terdistorsi dengan politik keagamaan yang sudah mulai bahkan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Iya, sejak wafat itu kan sudah mulai ada konflik-konflik. Misalnya 3 perang di zaman Sayyidina Ali itu kan tidak mulai di zaman Sayyidina Ali, mulai sejak awal, sejak pemilihan khilafah, terus nanti ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, perebutan kekuasaan, perang salib, penjajahan Eropa atas dunia Islam, kolonialisme modern, negara-negara Muslim merdeka, kemudian masih ada hegemoni atau neo-imperialisme, ditambah di zaman modern adik kuasa Rusia menyerbu Afghanistan, Amerika menyerbu Irak, Palestina direbut Israel. Jadi politik ini menurut saya terlalu dominan, berjalin berkelindan dengan sejarah pemahaman keagamaan kita, sehingga akhirnya pemahaman keagamaan itu diwarnai betul oleh persoalan kuasa dan kekuatan gitu. Ya. Nah, kalau sudah menggunakan kuasa kekuatan, ada ideologi, ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam. Itu yang saya lihat betul-betul mendistorsi kemampuan kita untuk bisa melihat agama kita itu dengan jernih. Paling tidak dari sudut pandang saya yang mungkin keliru. Kan setiap orang diharapkan memperjuangkan apa yang dianggap sebagai benar ya. Saya memperjuangkan apa yang saya anggap sebagai benar, mudah-mudahan benar betulan gitu. Nah, saya melihat ini, sehingga satu, saya merasa ada persoalan distorsi dalam pemahaman kita terhadap ajaran agama kita. Yang kedua, saya melihat cara kita mengatasi kekacauan kehidupan kita itu ya dengan cara mengembalikan cinta itu. Makanya akhirnya agak aneh sebetulnya, cinta kok dikaitkan dengan gerakan. Kalau ada orang mau nyinyir, dia akan bilang cinta kok pakai gerakan. Gerakan itu kan gerakan ideologis. Tapi saya justru ingin mengungkapkan betapa tidak kurang dari sebuah gerakan masif yang dilakukan oleh orang-orang Muslim secara bersama-sama yang bisa mengembalikan atau memulihkan pemahaman kita akan agama kita sebagai agama cinta itu. Itu harus sebuah gerakan, kira-kira begitu. Ya. Menurut Mas Pri ini terakhir, seorang Haidar Bagir bertumbuh menjadi sosok yang besar bahkan berpengaruh. Semuanya dalam balutan cinta. Peran ibu bagi seorang Haidar Bagir dan bagi seorang Muslim pada umumnya bagaimana Mas Pri? Ibu ini kan mutiara cinta. Ibu itu tidak bisa dipisahkan dari kata yang sangat keramat, sangat sublim wataknya, yakni rahim. Rahim generik saja itu rahim. Apalagi rahim spesial. Ya. Nah, memang dalam dunia sains itu ada anomali, juga di dalam dunia kehidupan ini ada exception gitu ya. Ada perkecualian itu. Nah, Mas Haidar ini bisa jadi bagian dari perkecualian itu. Rahimnya itu rahim perkecualian gitu. Ya. Rahim spesial ya. Iya, karena di dalam dunia kartun itu kan ada tokoh Asterix itu yang punya teman namanya Obelix itu. Ya. Itu kan lahirnya sudah anomali, sudah kecemplung larutan humor itu loh. Iya.
Jadi itu lahir saja sudah lucu itu Obed itu, sudah kuat ya. Maka tidak setiap kita yang mendapat pengecualian itu tidak mengapa. Asal kita mendekatinya. Mencintainya bahkan ya. Ya. Ya, Mas Haidar, tolong diceritakan sosok ibu sebagai mutiara cinta dari seorang Haidar Bagir. Ketika bicara Islam sebagai agama cinta, itu justru berangkat dari kesadaran betapa saya masih jauh sekali dari situ, ya. Masih jauh. Saya tahu itu obatnya, tapi kok susah amat untuk bisa meraih obat itu, gitu ya. Nah, jadi seperti ibu saya, itu memang ibu saya itu sumber dari pelajaran tentang cinta itu. Tapi saya melihatnya saya ini belum jadi anak ibu saya. Dalam arti saya masih melihat ibu saya itu sebagai cermin gitu ya. Kelihatan di situ nanti wajah saya bopeng, semuanya serba ini. Ketika saya melihat pada cermin ibu saya itu ya. Jadi saya nggak ingin mengatakan, oh saya ini sudah menjadi orang pencinta karena lahir dari ibu yang penuh cinta. Memang betul seperti saya tulis di buku saya Mengenal Filsafat Islam itu. Saya bilang ayah saya itu mengajarkan rasionalitas. Memang rasionalitas itu maskulin, Mas Chandra. Saya belajar cinta dari ibu saya. Ya, tapi tepatnya saya itu menjadikan ibu saya sebagai cermin. Sebetulnya hampir-hampir semua perempuan ya, istri kita, anak perempuan kita, itu mereka kalau kita mau bisa kita jadikan cermin, di mana kita bisa melihat apakah wajah kita itu sudah cantik atau belum, sudah indah atau belum di cermin itu. Jadi itu yang saya rasakan. Seringkali kalau saya lihat orang penuh rasa cinta itu, saya kemudian lihat kok jahat betul ya saya itu. Ya mudah-mudahan nggak berhenti pada jahat betul itu. Mudah-mudahan kita pelan-pelan terdorong untuk memperbaiki diri gitu. Ya, Amin. Saya menjadi lebih tentram lagi. Ternyata yang disampaikan Mas Pri di awal tadi, subjek objek dalam diri kita semua. Kok ya ternyata Mas Pri cukup pinter ternyata. Levelnya hampir-hampir Haidar Bagir ternyata. Tapi pesan saya, Mas Pri cukup melihat saya sebagai cermin. Nanti akan terlihat betul bopeng-bopengmu seberapa banyaknya. Tapi juga ada cermin rusak itu ada. Wadah. Ada. Kelihatan buruknya karena cerminnya pecah-pecah ya. Selamat berlibur ke dalam diri kita sendiri. Semoga kita bisa menemukan kesejatian di dalamnya dan menikmati, mensyukuri rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Amin.